Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas kali ini mengenai benang operasi lagi ya teman-teman. Pembahasan mengenai benang operasi ini memang tidak akan habis-habisnya. 80% viewer saya di channel YouTube ini selalu menanyakan tentang benang operasi ini. Sebuah benang yang digunakan untuk menyatukan jaringan dan juga untuk mengikat pembuluh darah agar perdarahan tersebut berhenti. Tentu tanpa alasan pertanyaan ini sering dilontarkan, mulai dari kecemasan, benang tidak putus-putus sampai berminggu-minggu, hingga kondisi mengalami ketidaknyamanan, mungkin simpul benangnya yang selalu bersentuhan dengan pakaian yang terkadang membuat benang tersebut tertarik-tarik sehingga menimbulkan sedikit rasa nyeri. Sekilas saja saya jelaskan mengenai benang operasi ini. Ada jenisnya benang yang bisa diserap, bahasa medisnya itu adalah benang jenis absorbable. Jenis benang ini tentu saja tidak perlu dilakukan pencabutan benang, sering digunakan untuk menjahit organ tubuh bagian dalam. Dan ada lagi jenisnya yang tidak bisa diserap atau non-absorbable. Dan jenis benang ini seyogyanya harus dilakukan pencabutan benang. Untuk menentukan apakah jenis benang yang teman-teman gunakan diserap atau tidak, ada baiknya untuk berkonsultasi dengan dokter bedah yang melakukan tindakan pembedahan. Dalam aplikasinya, benang dapat berasal dari bahan alami dan juga benang dapat berasal dari bahan sintetis. Dan benang bedah dari bahan yang sintetis ini lebih disukai dan lebih sering digunakan karena memiliki reaksi terhadap jaringan itu lebih kecil dan laju penyerapannya dapat diprediksi. Dan penyerapan benang dalam tubuh ini melalui proses degradasi oleh enzim-enzim dalam jaringan tubuh untuk jenis benang yang alami. Dan untuk jenis benang yang sintetis, penyerapannya melalui proses degradasi hidrolitik dalam jaringan tubuh. Jenis benang bedah dari bahan sintetis ini sering digunakan hampir di seluruh jaringan tubuh manusia. Dan yang selalu ditanyakan adalah kapan atau berapa lama penyerapan benang tersebut. Tentu teman-teman ingin benangnya cepat diserap agar merasa lebih aman dan juga lebih nyaman. Namun tidaklah sesederhana itu. Penelitian terhadap benang sintetis berbasis poli seperti poliglikolit dan kawan-kawannya, di mana penyerapan sebuah benang operasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dan salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah pH lingkungan. Tubuh kita memiliki kondisi pH yang berbeda-beda, sehingga faktor pH tubuh juga mempengaruhi lamanya penyerapan benang itu sendiri. Begitu juga jenis benang dan juga ukuran yang digunakan bisa mempengaruhi lamanya proses penyerapan. Makanya dalam kemasan pabrikannya, sebuah benang diprediksi lama penyerapannya dengan rentang waktu antara 90 sampai 120 atau ada yang menuliskan 70 sampai 90 hari. Dan warna benangnya pun akan ikut berubah seiring dengan berjalannya waktu. Begitu juga dengan kekuatan pengikatnya. Yang awalnya berwarna ungu misalnya, benangnya tersebut bisa berubah menjadi agak keputih-putihan, dan hal tersebut juga tergantung pH pada jaringan tersebut. Dan lama-lama akan menjadi rapuh, mudah putus, dan juga menyusut. Sehingga lamanya penyerapan tergantung dari pH jaringan yang dijahit. Dan bagi kamu yang memiliki simpul benang dengan jenis benang yang dapat diserap, tidak perlu khawatir. Seiring berjalannya waktu, kekuatan benang tersebut akan menyusut dan juga akan rapuh. Dan tentunya akan mudah putus. Dan jika memiliki simpul, maka simpulnya ini akan putus sendiri.
Pastikan kamu mengetahui jenis benang yang digunakan, apakah ini jenis benang yang diserap atau tidak, agar lebih tenang dalam menjalani proses penyembuhan. Demikian video singkat saya kali ini, semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton, jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy, assalamualaikum.